hutang dengan kekhawatirannya itu kan dua hal yang berbeda. Nah, kekhawatiran ini yang terus nempel. Takut tidak bisa bayar. Bahwa rasa itu nempel di dalam diri dan akhirnya karena melekat, inilah yang akhirnya menghasilkan, bukan menghasilkan lebih tepatnya, mungkin melahirkan kekecewaan baru atau melahirkan permasalahan baru. Tiga ini saya kejadiannya dengan rasanya ini berdiri masing-masing. Dan tugas Anda adalah mengamati itu. Buatlah dirimu tidak ada keterikatan akan apapun. Dua ini Anda boleh lihat, mau problemmu apa saja, itu akan selesai dengan sendirinya. Pasti ini harus dilatih, kalau nggak dilatih nggak bisa. Harus dilatih, tapi akan sangat luar biasa ketika Anda sudah melatih. Melepaskan kemelekatan, kemudian syukuri. Sudah otomatis Anda akan berlimpah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin mungkin kayak ngebongkar rahasia ya. Yang tadinya rahasia, tapi setelah saya sampaikan di sini ya udah nggak jadi rahasia lagi. Tapi bagi orang yang tidak tahu menjadi rahasia. Kita ngomongin tentang uang ya atau finansial ya. Kita mau membicarakan problem terbesarnya hari ini. Baru beberapa hari yang lalu saya coba list di grup itu. Problem terbesar atau masalah terbesar yang paling rame dirasakan saat ini adalah ya finansial. Ada yang hutang, bisnisnya nggak jalan, kemudian uangnya dipinjam orang kemudian nggak dibalikin gitu ya. Saya coba merumuskan asal Anda mau saja untuk mempraktekannya ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau urusan uang, oke lah kita sebut urusan doa, mengenai doa kita yang selama ini tidak dikabulkan, sementara kita tahu bersama bahwa doa kita itu adalah tentang finansial ya. Itu sebenarnya gini, cukup Anda melakukan dua hal saja. Percaya sama saya, dua hal saja. Dan ini kita bicarakan tentang uang ya. Dan tidak perlu lagi melakukan di luar dua itu. Dua saja. Yang pertama adalah, sering saya sampaikan, problem kita itu adalah setiap kejadian yang terlalu direspon berlebihan. Problem kita adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Problem kita adalah kekecewaan kita di masa lalu. Nah, semua orang punya kecewa, semua orang punya rasa marah, semua orang punya rasa menyesal dan lain sebagainya. Apapun itu, coba kita list ya. Masalah rasa itu masalah apa saja sih? Mungkin yang pertama, kecewa. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, takut. Yang keempat, dendam. Yang kelima, khawatir, was-was dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Problemnya adalah karena semua rasa itu melekat di hatimu. Udah, ini perlu digarisbawahi. Itu melekat di hatimu. Bahasa saya dulunya mungkin luka batin. Luka batin saya pecah jadi dua, luka batin finansial dengan luka batin konflik. Tolong di breakdown dulu ini. Jadi problemnya adalah kemelekatan. Udah pasti tandanya orang melekat dengan dengan problemnya apa? Ya hari ini Anda mengalami apa? Berarti Anda sedang melekat dengan itu. Karena asal muasal manusia itu netral. Coba perhatikan, anak kecil itu doanya mustajab. Kenapa? Dia netral, dia tidak melekat. Orang alim yang sering Anda datangin, mereka adalah orang-orang netral yang tidak melekat pada problem-problem masa lalunya. Yang beneran alim loh ya, yang beneran tergolong kiai. Karena hari ini kiai, ustadz dan lain sebagainya itu sumir. Termasuk Gus itu sumir. Sumir itu maksudnya abu-abu. Kita bisa lihat dari keadaan finansialnya. Nah, tadi problemnya yang harus di breakdown dulu adalah kemelekatan. Saya akan ulangi penjelasan saya biar makin jelas di sini bahwa kita ini nol, netral. Kita mengalami kejadian, itu berdiri sendiri. Hasil dari kita mengalami kejadian adalah dalam bentuk rasa. Dan itu masuk dalam perasaan. Itu juga berdiri sendiri. Berarti ada tiga di sini ya. Jelas ya, saya sendiri, masalahnya sendiri, kemudian hasilnya atau rasanya sendiri. Kita sebenarnya tidak ada masalah dengan kejadiannya ini. Karena kejadian itu berlalu begitu saja. Kejadiannya sudah lewat. Bahkan hari ini misalkan kita mengalami kejadian yang tidak kita inginkan sebenarnya. Kejadiannya sepersekian detik itu berlalu. Tapi rasa hasil dari kejadian ini atau rasa yang dihasilkan itu tidak berlalu. Kadangkala ini kita bawa membersamai kita sampai bahkan ma'udzubillahi min dzalik. Bahkan sampai kita mati. Rasanya tadi yang saya sebutkan itu. Problemnya hanya itu. Selesai sampai di situ teman-teman. Nggak usah bingung.
Nggak usah bingung belajar ke sana kemari. Saya juga nggak ngelarang Anda mau belajar ke sana kemari. Tapi saya perlu sampaikan bahwa pada akhirnya Anda akan ketemu itu. Anda akan ketemu yang saya maksud tadi. Problemnya cuma di situ. Kita kasih contoh kasus ya. Yang paling banyak adalah hutang. Ketika mengingat hutang atau ketika Anda berhutang, selang beberapa bulan, itu kan muncul kekhawatirannya. Khawatir tidak bisa membayar. Garis bawahi dulu. Hutang dengan kekhawatirannya itu kan dua hal yang berbeda. Nah, kekhawatiran ini yang terus nempel. Takut tidak bisa bayar. Itu kalau contoh kasus hutang. Atau mungkin takut berhutang lagi. Nyatanya berhutang lagi. Oke, selesai ya. Di contoh bab hutang. Sekarang begini lagi. Takut gagal, kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu itu sudah berlalu. Tapi hasil dari kejadian atau kegagalan tersebut itu menghasilkan perasaan yaitu takut. Sudah, dua berarti contohnya. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Takut tidak punya uang. Muncul lagi rasa takut nih. Takut ini bisa dikemas dengan khawatir, bisa dikemas dengan was-was dan lain sebagainya. Takut. Takutnya ini adalah rasa. Takut itu nggak ada bentuknya. Dalam bentuk perasaan, bentuknya dalam perasaan. Kata sifat maksudnya. Bukan kata kerja, bukan kata benda, takut. Kata sifat. Nah, semua sifat ini, semua rasa ini nempel ke sini. Problemnya ada di situ. Sudah, itu garis bawahi. Anda mau kemana pun Anda akan ketemu ini. Sudah ya, berarti sudah paham bahwa rasa itu nempel di dalam diri dan akhirnya karena melekat, inilah yang akhirnya menghasilkan, bukan menghasilkan lebih tepatnya, mungkin melahirkan kekecewaan baru atau melahirkan permasalahan baru. Yang akhirnya mewujud. Takut nggak punya uang, ya nggak jadi tidak punya uang gitu ya. Takut berhutang, takut nggak bisa bayar jadinya. Nah ini semua rasa itu melekat di dalam hati Anda. Sekarang saya mau masuk ke penjelasan yang kedua. Sudah paham ya melekat. Yang kedua adalah, coba kalau saya salah, bilang saja salah. Tapi saya yakin saya nggak salah. Di mana letak saya yakinnya bahwa saya tidak salah? Ada hal yang ingin saya sampaikan yang saya yakin saya tidak salah. Adalah kita hampir lupa kita hampir lupa bahwa mengakui kepada Allah itu penting. Mengakui yang mana nih? Apanya yang mau diakui? Keberadaan rasa itu loh. Pernah nggak Anda sampaikan begini ke Allah? Ya Allah, saya takut. Ya Allah, saya merasakan hari ini ketakutan itu. Hari ini saya merasa marah. Saat ini saya merasa marah. Hari ini saya sadar bahwa diri saya sedang marah. Hampir jarang kita mengakui itu. Karena bagi kita menganggap bahwa mengakui itu adalah sebuah kesalahan. Allah tidak ridho, Allah tidak mau mendengarkan saya kalau saya mengatakan itu. Nah ini letak kesalahannya. Padahal ketika kita mengakui keberadaan rasa itu, pelan-pelan ya. Kalau kita mengakui keberadaan rasa itu, bahwa rasa itu ada memang. Saat ini nih, detik ini, misal besok saya harus bayar hutang, di mana uangnya belum ada. Misal. Terus yang kita rasakan saat ini kayaknya seragam nih. Saya takut besok nggak bisa bayar. Udah selesai sampai di situ. Clear ya? Bener ya? Kita sepakat sampai di situ ya? Nah, yang muncul kan rasa takut. Takut apa? Takut nggak bisa bayar hari ini. Nah, hari ini juga kalau perlu di saat yang bersamaan Anda diam dulu. Tidak usah memikirkan apapun. Tidak usah berusaha merasakan apapun kecuali yang sedang benar-benar Anda rasakan. Yang begitu saja munculnya. Oke ya? Jadi pelan-pelan biar semuanya jelas. Jadi kita mengakui keberadaan itu. Tadi itu untuk memvalidasi bahwa kalau kita hari ini punya hutang kemudian besok kita harus bayar, berarti hari ini kebanyakan nih yang muncul adalah takut tidak bisa bayar karena uangnya masih belum ada. Itulah kemlekatannya. Sadari, akui. Sadar dulu bahwa memang Anda sedang merasakan itu maksudnya. Kemudian akui bahwa rasa itu ada. Biarkan saja. Ingat tadi saya sampaikan adalah bahwa tiga ini saya kejadiannya dengan rasanya ini berdiri masing-masing. Dan tugas Anda adalah mengamati itu. Tugas Anda adalah mengamati perasaan itu. Anda amati baik-baik bahwa dia datang. Anda tuh masih dalam posisi netral gitu loh. Jadi Anda amati itu baik-baik, Anda amati iya rasa itu ada. Nah setelah Anda menyadari bahwa rasa itu ada, kemudian Anda mengakui juga ke Allah bahwa rasa itu sedang ada bersama Anda. Setelah itu baru Anda sampaikan, ya Allah,
Saya ikhlaskan rasa ini ada. Saya terima rasa ini ada. Sadari, akui, kemudian ikhlaskan, terima. Kemudian barulah diakatkan. Saya lepaskan ini ya Allah. Saya lepaskan ini dari diriku. Saya ikhlaskan, saya buang, saya lepaskan ini dari diriku. Lalu ambil nafas, buang nafas. Astaghfirullahaladzim. Kenapa istighfar? Gini, tidak perlu jadi bahan perdebatan. Istighfar ini, kita sebagai muslim meyakini bahwa istighfar ini menenangkan. Dan istighfar ini meleburkan dosa. Istighfar ini meleburkan rasa takut. Menjadi benteng bagi kita. Dan juga menjadi magnet. Menjadi salah satu sebabnya datangnya rezeki. Clear ya di sini. Tadi saya katakan kan cuma 2 yang harus Anda perhatikan dan harus Anda lakukan. Ini yang pertama, melepas kemelekatan. Karena kita bicara tentang uang. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengapresiasi setiap apapun yang terjadi. Ini suka miss, suka terlewatkan maksudnya. Apapun yang terjadi. Jadi tadi ketika kita bicara tentang masalah yang hadir, perasaan atau rasa takut atau rasa apapun, kecewa dan lain sebagainya, muncul saat itu juga, sebenarnya saat itu juga harus dirilis. Tapi ini harus atau sangat perlu latihan memang, diulang-ulang soalnya. Nah, sama juga dengan tadi mengapresiasi setiap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Diterima, disyukuri. Jadi konteksnya bersyukur. Jadi cuma 2 sebenarnya. Melepaskan kemelekatan, kemudian syukuri. Sudah otomatis Anda akan berlimpah hidupnya. Anda akan berlimpah otomatis hidupnya. Paham ya sampai di sini ya teman-teman ya? Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengapresiasi setiap apapun yang hadir saat ini? Ini adalah kalimat yang harus digarisbawahi adalah saat ini, sekarang, bukan besok, bukan yang lalu, bukan yang akan datang, bukan yang sudah berlalu, bukan, yang sekarang. Perhatikan baik-baik. Jadi Anda harus mulai melatih diri untuk hanya melihat yang terjadi saat ini. Perhatikan baik-baik. Misal apa? Saya minum. Tidak ada pikiran lain. Detik itu juga tidak ada pikiran lain, tidak ada keinginan lain, tidak ada penyesalan apapun. Yang ada hanyalah saya tahu betul saya sedang merasakan air. Pasti ini harus dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Harus dilatih. Tapi akan sangat luar biasa ketika Anda sudah melatihnya atau ketika Anda sudah terlatih. Apapun. Jadi kalau kita cenderung hanya melihat apa yang terjadi saat ini, kalau buruk rilis, kalau positif terima. Berterima kasih, bersyukur. Energi Anda sudah sangat luar biasa yang Anda pancarkan ke alam semesta. Anda akan jadi magnet. Sejatinya magnet itu adalah syukur. Problemnya adalah sekarang mental block, misalkan. Tapi dengan Anda bersyukur udah nggak ada mental block. Problemnya adalah sekarang luka batin misalkan. Ketika Anda sudah bisa menerima, sudah bisa melepaskan kemelekatan itu, Anda udah beres dari luka batin Anda. Walaupun saya harus akui ini tidak bisa dilakukan sekali. Berapa lama Gus? Sebenarnya kalau Anda benar-benar mau melatih, realistis loh ya. Bukan seminggu langsung jadi ya, realistis ya. 40 hari itu sudah sangat realistis. Setiap hari. Saya tuh pengen banget bikin kelas 40 hari. Tapi saya yakin gak akan ada yang kuat. Karena ketat banget. Nah, 40 hari Anda konsisten seperti ini. Berarti tidak berpikir tiba-tiba muncul pikiran negatif, nggak apa-apa. Ketika muncul pikiran negatif tiba-tiba gitu, rilislah saat itu juga, lepaskan saat itu juga. Jadi buatlah dirimu tidak ada keterikatan akan apapun. Jangan ada keterikat pada apapun. Simple ya sebenarnya, simple sekali, sangat simple bahkan. Tidak usah ada melekat, pandai-pandailah mengapresiasi, pandai-pandailah berterima kasih. 2 ini Anda boleh lihat, mau problemmu apa saja, itu akan selesai dengan sendirinya. Kenapa? Apakah itu kita yang menyelesaikan? Bukan. Karena Anda sedang mempersiapkan diri, melayakkan diri, dan memantaskan diri. Dan keberlimpahan itu hanya pantas untuk orang-orang yang tidak melekat. Tapi nanti ada level berikutnya. Level berikutnya apa? Padahal positif pun kita sebenarnya tidak boleh melekat. Hal baik nggak boleh melekat, nggak boleh. Harus lepas. Ya karena balik lagi, kita tuh netral. 0. Kita itu sebenarnya cuma wadah atau sebuah wadah yang bisa diobrak-abrik atau mungkin bisa diperindah. Cuma wadah saja gitu. Kalau kita tiap harinya positif ya kita akan menjadi wadah yang indah. Tapi kalau tiap hari kita
masuknya adalah hal-hal yang negatif, kita biarkan semua kemelekatan negatif itu, ya kita akan menjadi wadah yang sedang dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Ya diri kita sendiri. Makanya ada istilah, saya itu tidak bisa disakiti oleh siapapun kecuali diri saya sendiri. Saya pun tidak akan bisa berlimpah hanya karena siapapun. Saya berlimpah hanya karena diri saya sendiri. Semua ciptaan kita, apa yang datang kepada kita adalah hasil tarikan kita. Iya, coba perhatikan penjelasan saya tadi. Kalau Anda masih menyimpan kemelekatan negatif, ya berarti Anda dengan sengaja menarik hal-hal negatif hadir dalam hidup Anda. Lepaskan. Jangan ada beban di situ. Selesai. Nah, saya akan jelaskan bagaimana caranya merilis emosi negatif itu. Saya akan jelaskan di video berikutnya. Jadi tungguin teman-teman ya. Insya Allah akan sangat-sangat membimbing Anda. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.